kalau boleh lihat dari toko-toko investasi, saya justru melihatnya bagaimana seperti misalnya Warren Buffett atau LKH itu bisa konsisten. Nah, yang kuncinya adalah di dalam investasi ini adalah kalau saya lihat dari tokoh, apalagi kalau baca kisah hidupnya itu adalah bagaimana kita bisa konsisten. Learning, melakukan apa yang memang kita percaya ini akan bisa berjalan. Saya juga punya beberapa teman trader, ada yang sifat tradingnya agak unik ya. Jadi dia tuh hanya mencari saham-saham yang di atas jam 9 yang naik cukup signifikan, potensinya bisa auto reject atas, dia akan masuk ke sana. Tapi kalau dia salah, dia tidak untuk cut loss, tapi dia konsisten melakukan itu dan tetap bisa menghasilkan profit. Gitu. Nah itu yang susah itu, mencari saham yang bisa arah itu. Karena kan kalau misalkan itu butuh penilaian yang cukup lama juga ya. Nah kalau misalnya Mas David sendiri belajar saham sendiri dari mana? Dulu saya waktu itu pertama kali belajar, dapat guru waktu itu namanya Pak Temi Aditya. Pak Temi Aditya itu dulu yang Fibonacci. Jadi wave-nya Fibonacci sekarang sudah almarhum. Dulu belajar sama beliau, diajarin bagaimana cara baca charting dan sebagainya. Kemudian ikut masuk ke CSA, ngambil sertifikasi risk analis CSA. Kemudian ya dari situlah berkembang. Jadi kita memadukan di CSA itu memadukan antara fundamental dan juga dari technical. Jadi dulu waktu pertama kali masuk belajar dari situ modal kecil-kecilan, trading, dan kemudian ya kayaknya lebih cocok untuk jadi analisnya gitu. Karena kalau trading itu butuh psikologis yang lebih, itu akhirnya mendalami di sisi analis. Tapi jadi investor juga sih nggak, Mas David? Masih punya portofolio, beli obligasi dan sebagainya kita lakukan. Kalau kita nggak buat apa kita punya ilmu kalau nggak dipraktekin di dalam. Diajarkan juga lagi. Kita ajarkan juga ya, karena saya juga aktif di CSA juga sebagai pengajar juga, kita ajarkan juga ke generasi-generasi yang lebih muda untuk bagaimana bisa menjadi analis yang baik. Jadi saya lebih fokusnya bagaimana menjadi analis yang baik. Jadi bagaimana cara kita menganalisa, etika-etika yang harus kita lakukan apabila kita mendapatkan informasi, apa yang harus kita bisa pilih, mana informasi private, mana informasi publik, itu harus bisa kita ketahui sebagai seorang analis. Tapi yang benar, kenapa sih Mas David itu tertarik banget untuk berinvestasi di saham? Apa yang buat saham tuh menarik banget di mata Mas David? Karena saham ini adalah bagaimana kita bisa contribute terhadap ekonomi. Jadi kalau banyak orang bilang saya investasi saham untuk menjadi kaya dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau proses investasi itu adalah investasi yang benar itu adalah bukan membuat kita menjadi semakin kaya, tapi bagaimana kita bisa membuat kekayaan kita itu tidak kalah dengan yang namanya inflasi. Jadi kalau kita filosofi dari yang namanya investasi itu bukan untuk membuat uang kita kali 2, kali 3, kali 4, bukan. Tapi bagaimana uang kita bisa bertumbuh dan di atas dari inflasi yang ada. Tahan dari inflasi ya intinya ya. Iya, intinya jangan sampai uang kita itu habis dimakan dengan yang namanya inflasi, harus bisa growing lebih dari inflasi. Artinya mereka juga ikut kerja, jangan kita doang yang kerja. Nah kalau misalkan sebagai salah satu orang yang berpengalaman lah, ya cukup berpengalaman ya di bidang persahaman. Tapi kalau misalkan ada nggak sih masukan buat investor untuk agar tetap mereka kan bertahan di situasi yang lagi volatil seperti ini, ada nggak masukan untuk dari Mas David? Ya, jadi di setiap situasi krisis itu kan volatilitas yang bisa terjadi kapan aja ya. Itu pasti akan selalu ada pelajaran-pelajaran yang ada. Dan di setiap situasi krisis selalu ada kesempatan. Jadi bagi teman-teman, mungkin dulu terakhir COVID ya, nggak ada yang nyangka COVID pasar saham turun signifikan dan lain sebagainya, tapi nggak ada yang nyangka reboundnya juga sangat signifikan. Dan cukup banyak orang-orang kaya baru bermunculan dari sejak krisis COVID tersebut, baik yang karena saham, yang karena kripto, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya saat ini kita setengah mengalami volatility seperti ini, ya ini jadikan pelajaran. Karena di dalam situasi yang krisis, biasanya akan selalu ada kesempatan yang terbuka. Nah, bagaimana kita bisa menemukan kesempatan itu, memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya, dan akhirnya kita bisa menemukan cuan dan profit. Cuan. Semakin rendah yield obligasinya, semakin murah nanti pemerintah untuk bisa menerbitkan suatu bunga atau suatu utang yang baru. Jadi sebenarnya kalau kita bicara yield obligasi pemerintah ini berbanding terbalik ya. Semakin murah sebenarnya makin bagus buat pemerintahnya, semakin mahal semakin tidak bagus buat pemerintahnya, tapi bagus buat investornya. Tapi menarik ya, berarti negara akan diuntungkan kalau misalkan yieldnya agak tinggi. Artinya Indonesia akan lebih membayar lebih bisa menggunakan SBN lebih banyak gitu ya, obligasi ya.
Ya, tapi kan masalah Nah. gini, nanti kan kalau kita bicara yield ini kita bicara supply dan demand. Iya. Jadi kalau misalnya di Amerika nanti yieldnya naik terus, di Indonesia mungkin yieldnya tidak terlalu naik, biasa jadi nanti supply-nya agak turun. Nah, begitu supply turun, biasanya pemerintah mau tidak mau harus ikut adjustment. Nah, ini yang menyebabkan, makanya di beberapa konsensus, orang melihat sekarang kayaknya Bank Indonesia kemungkinan besar tidak lagi menurunkan suku bunga, tapi cenderung menahan atau bahkan mungkin menaikkan. Dan penaikan ini juga untuk bisa menjaga kita punya nilai tukar juga. Jadi memang ini benar-benar sangat volatile sekali ya. Jadi yang tadinya semua bank sentral tahun ini prediksinya akan nurunin suku bunga dan lain sebagainya, begitu ada perang, akhirnya prediksinya itu menjadi cukup berubah. Dan ini yang memang harus kita cermati. Dan makanya kalau kita bicara lagi tentang portofolio, ya ini saatnya kita untuk bisa sangat agile untuk bisa shifting portofolio. Jadi portofolio kita tuh harus adaptif sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti apa contohnya kalau misalkan kita milih efek yang mungkin cocok untuk situasi seperti ini? Apakah bisa lari ke komoditas lagi, misalkan emas atau mungkin beberapa komoditas lainnya, atau mungkin efek lainnya seperti apa namanya, reksadana, obligasi gitu? Untuk saham sendiri, ada beberapa sektor yang memang masih cukup menarik. Satunya ada sektor energi dan berkaitan dengan minyak. Tapi memang ini sangat-sangat volatile sekali, momentumnya harus pas. Kemudian kedua, biasanya kalau situasi seperti ini kita akan banyak collected saham yang sifatnya defensive stock. Defensive stock itu adalah saham-saham yang tidak punya siklus, yang menjadi kebutuhan orang banyak, dan cenderung defensif. Artinya itu saham-saham konsumer, biasanya beberapa sektor farmasi juga termasuk di sana, itu juga bisa menjadi pilihan. Yang ketiga biasanya kalau kinerjanya masih bagus dan situasinya cepat membaik, biasanya tuh orang juga masih pilih sektor finance. Karena sektor finance ini ada sektor yang paling gampang untuk bisa rebound dan lain sebagainya. Jadi biasanya 3 sektor ini yang menjadi opsi buat kita masuk di saham. Tapi sekali lagi untuk di saham saat ini pendapat saya kalau bisa tuh portofolio itu yang agile. Jadi agile itu artinya bisa segera dipindahkan, bisa segera kita jual, situasi yang memburuk kita bisa jual dan lain sebagainya. Tidak numpuk dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kemudian kalau untuk instrumen lainnya, obligasi menarik untuk bisa dimasukin. Cuman biasanya obligasi ini kalau prospek yieldnya akan naik, kemungkinan besar harga obligasi yang kita beli sekarang ini bisa turun. Jadi begitu harga obligasi yang kita beli sekarang misalnya di harga 100, besok yieldnya tuh naik, harga obligasi akan turun. Jadi biasanya orang akan wait and see ke obligasi, tapi begitu yieldnya sudah dirasa cukup besar, orang akan masuk ke sana. Dan yang ketiga mungkin bisa dilihat juga dari sektor komoditas. Seperti misalnya tadi beberapa safe haven seperti emas, itu juga saat ini kan sedang tahap koreksi ya, karena orang banyak akhirnya melakukan profit taking di sana. Itu juga bisa menjadi salah satu opsi gitu. Jadi kita harus lihat aja. Yang penting sekarang sih most of people itu harusnya standby cash yang cukup untuk bisa dalam waktu dekat itu mengubah portofolionya. Artinya kita nggak boleh ngumpul di satu saham ya, kita bisa distribusi ke beberapa saham yang mungkin lebih defensif dibandingkan saham-saham yang mungkin lebih banyak terkena dengan dampak-dampak dari eksternal dan internalnya seperti itu. Dan yang pasti sekarang di situasi sekarang kita harus agile. Jadi dalam hal ini begitu ada berita baru masuk, ada informasi baru masuk, kita harus segera adaptif.